warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak Ibu calon guru penggerak di seluruh Indonesia? Perkenalkan, saya Rizky Luciana, guru SMP Negeri 28 Padang. Izinkan saya untuk memaparkan hasil aksi nyata saya modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, fasilitator dan pendamping praktek Ibu Yayu Rahayu MPD sebagai fasilitator dan Ibu Ani Harun SPD GR MPD sebagai pendamping praktek. Latar belakang aksi nyata. Selama ini, murid bertindak mengikuti aturan sekolah untuk menghindari hukuman atau sanksi sebuah peraturan, bukan berdasarkan atas kesadaran mereka sendiri, sehingga budaya positif sekolah tidak berjalan dengan baik. Tujuan pelaksanaan aksi nyata yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur aksi nyata. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Kemudian, siswa mampu menjalankan dan menerapkan keyakinan kelas atas kesadarannya sendiri atau motivasi internal siswa. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah beserta Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 28 Padang. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Ibu Guru yang hadir pada hari ini dalam rangka mengikuti diseminasi budaya positif. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruang Majelis Guru SMP Negeri 28 Padang pada hari ini. Kemudian salawat beriringan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada arwah baginda Rasul kita, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti saat sekarang yang kita rasakan. Baiklah, pada hari ini kita akan mengikuti diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh 3 orang calon guru penggerak SMP Negeri 28 Padang. Yang pertama adalah Ibu Rizky Luciana SPDGR dengan guru bidang studi seni budaya. Selanjutnya Bapak Syafrialdi SPDGR dengan guru bidang studi PJOK. Selanjutnya Bapak Fauzan SPDIGR, guru bidang studi pendidikan agama Islam sekaligus wakil sarana dan prasarana sekolah. Baiklah, sebelum penyampaian diseminasi oleh 3 orang calon guru penggerak, mari kita minta sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Zulfiardi SPDI MPD disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Bapak dan Ibu guru yang kami hormati, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita dapat hadir untuk memenuhi undangan dari rekan-rekan kita calon guru penggerak dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Kemudian selawat dan salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita berdoa kepada Allah semoga disampaikan bonjong kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu guru yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita berkegiatan dalam rangka
membantu rekan-rekan kita, yaitu calon guru penggerak SMP Negeri 28 Padang yang hari ini akan mempresentasikan tentang budaya positif dan penerapannya di sekolah. Jadi pertama saya selaku kepala sekolah menyampaikan selamat dulu pada Ibu Lucy, Pak Safrialdi, Pak Fauzan yang sudah sampai pada tahapan ini dalam proses pendidikan calon guru penggerak. Mudah-mudahan proses ini membawa manfaat pertama untuk Bapak dan Ibu calon guru penggerak, dan juga tentunya akan membawa dampak positif untuk SMP Negeri 28 Padang. Bapak dan Ibu guru semuanya, saya minta mari kita ikuti kegiatan ini, bahwa nanti salah satu materi yang diberikan adalah tentang budaya positif. Dengan sosialisasi ini, dengan adanya diseminasi ini, Bapak dan Ibu tentu juga dapat memahami apa itu budaya positif, bagaimana penerapannya nanti di sekolah kita. Tentu kita harapkan dengan proses yang hari ini kita dapat lebih memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menerapkan budaya positif tersebut. Hal ini tentu walaupun pada hari ini tidak semua guru bisa kita hadirkan untuk kegiatan ini, tapi setidaknya Bapak dan Ibu adalah mewakili rekan-rekan guru yang lain. Mudah-mudahan dari CGP diimbaskan kepada kita yang hadir hari ini, dan kita yang hadir juga nanti juga bisa mensosialisasikannya kepada rekan-rekan kita yang lain. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar. Bapak Ibu calon guru penggerak dapat menyelesaikan tugas ini. Ini salah satu bentuk latihannya. Pertama, latihan menyampaikan ide dan pikiran kita. Yang kedua, ini adalah sebagai tugas dari calon guru penggerak. Tentu nanti apa yang disampaikan hari ini tidak hanya sebatas kegiatan kita dalam pendidikan calon guru penggerak saja. Setelah selesai pendidikan guru penggerak nanti dan Bapak Ibu menjadi guru penggerak, maka hal ini mesti kita terapkan dengan sungguh-sungguh di sekolah kita ini. Mudah-mudahan kegiatan kita ini berjalan dengan lancar. Bapak Ibu sukses mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Pada Bapak Ibu yang hadir, terima kasih atas kehadirannya. Mari kita ikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Demikian dari saya sebagai kesambutan. Selanjutnya kita akan mengikuti presentasi diseminasi budaya positif dari 3 calon guru penggerak SMP Negeri 28 Padang. Berbanyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak. Selanjutnya adalah presentasi yang pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Rizky Luciana. Kepada Ibu dipersilakan. Baik, selanjutnya kita dengarkan presentasi dari Ibu Rizky Luciana SPDGR dengan Guru Bidang Studi Seni Budaya. Kepada Ibu disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam kepada hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita diberikan nikmat sehat dan kita bisa berkumpul di acara kita aksi nyata diseminasi budaya positif. Dan salawat beriring salam tidak lupa juga kita ucapkan kepada pucuk pimpinan kita, yakninya Nabi Muhammad SAW, dengan antaran kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 28 Padang yang telah memberikan dukungan dan semangatnya kepada kami calon guru penggerak angkatan 11.
juga yang terhormat kepada Bapak Ibu yang telah hadir meluangkan waktunya untuk kami melakukan aksi nyata diseminasi budaya positif. Baik, Bapak Ibu, izinkan saya Rizky Luciana, calon guru penggerak angkatan 11 untuk memaparkan tentang aksi nyata diseminasi budaya positif. Terima kasih. Sebelum kita memulai, kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu ya. Bisa? Ice breakingnya yuk senyum selama 30 detik. Bisa Bapak Ibu semua? Bisa. Oke, karena tadi kita telah melakukan suatu kegiatan rapat parenting, kan udah lelah, udah capek. Silahkan pasangannya nengok ke pasangan. Coba. Yuk. Ya boleh Pak Wil dengan Elok. Pak Wil dengan Pak Adi. Elok dengan Ibu Yonaliza. Yuk. Pindah Bu. Akhirnya kau ke pasangan. Ya. Kita breaking sebentar. Yuk, kita mulai. 1, 2, 3. Udah 30 detik senyumnya Bapak Ibu semua? Sudah rileks? Karena kita sekarang siang ya, jadi rawan jam ngantuk ya. Baik, terima kasih. Nah, sebelum kita mulai kesepakatan dulu dalam forum diseminasi ini. Yang pertama, menghargai siapapun. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga, bertanya jika diizinkan. Keempat, tidak melakukan kegiatan lain. Dan yang kelima, tidak boleh keluar masuk. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Oh iya, kalau izin boleh. Kalau izin ke kamar mandi boleh. Jadi yang ini boleh sepakat? Ya, terima kasih. Nah, baik. Ini konsep inti kami di budaya positif. Yang pertama, paradigma baru. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Terakhir, segitiga restitusi. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang dengan berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila di sini yaitu pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Dan di sekolah kita ini kan sudah kita cobakan juga, terutama pada saat sekarang ini, dalam waktu dekat ini, kita sudah coba beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita di sekarang ini musola kita sudah kita berdayakan ya Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak kita sudah sholat berjamaah, salat zuhur berjamaah, dan juga mengikuti salat zuhur, apalagi salat Jumat. Salat Jumat. Jadi itu sudah kita laksanakan di sekolah kita, dan juga dengan profil pelajar Pancasila yang lainnya, mandiri, bernalar kritis, dan bergotong royong kreatif. Itu sudah kita laksanakan di sekolah kita. Nah, ini selanjutnya tentang disiplin positif. Disiplin positif, Bapak Ibu, siapa yang tahu itu apa pengertian disiplin positif? Yuk, belum tahu? Oke. Jadi, disiplin positif di sini merupakan suatu cara
disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikannya. Seperti hal kira-kira apa nih disiplin positif kita yang telah kita laksanakan di sekolah kita ini? Datang tepat waktu. Apalagi? Melaksanakan upacara bendera. Apalagi kira-kira Bapak Ibu? Sholat berjamaah. Memberikan pujian boleh. Tegur sapa, salam. Ya seperti biasa kita di depan gerbang pintu masuk kita guru piket dan untuk siswa baru datang, ya kan? Ya itu disiplin positif. Nah sini disiplin positif merupakan bentuk penerapan disiplin tanpa kekerasan dan hukuman. Jadi mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, mengajarkan anak untuk memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan dan pujian atau hukuman. Jadi disiplin positif itu dari diri anak tersebut, dari eksternal, dari kemauan anak-anak itu. Lanjut. Nah, dari situ adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan di sini dalam profil pelajar Pancasila seperti yang disampaikan tadi, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif. Itu kan nilai-nilai kebajikannya Bapak Ibu. Lanjut berdasarkan primary years program, itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Lanjut keterampilan hidup. Keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Itu lanjut. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Jadi, Bapak Ibu semua, kira-kira kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu sudah terpenuhi apa belum? Sudah? Bu Ji? Ayo silahkan. Makan dan minum sudah terpenuhi. Ya, yang lain kira-kira? Yang lain? Ada mic satu lagi ya. Bu Melda? Pak Aldi, kira-kira kebutuhan dasar manusia di Pak Aldi gimana? Sudah terpenuhi belum? Terima kasih Bu Lucy. Ya. Untuk kebutuhan dasar yang saya rasanya belum semuanya, tapi ada beberapa yang kebutuhan dasar yang sudah ada. Yang pertama kasih sayang. Iya. Saya sudah mendapatkan kasih sayang. Iya. Itu salah satu contohnya. Ada lagi Pak Aldi? Itu saja. Oh ya. Tepuk tangan dulu buat Pak Aldi. Dan juga Bu Gigi tadi, ya betul, ada kebutuhan makan, pakaian, dan satu lagi Pak Aldi bilang kebutuhan kasih sayang. Ya kalau kita nggak ada rasa kasih sayang gimana rasanya ya? Hidupnya hampa ya? Ya gitu. Ya next ini kita lihat. Ops. Nah ini dia. 5 kebutuhan dasar manusia. Itu pertama bertahan hidup. Pakaian, makan, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, dan kasih sayang, rasa diterima, dipedulikan, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Lanjut penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru, mengendalikan arah dirinya. Kesenangan, itu bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Begitu juga dengan anak-anak kita, Bapak Ibu. Mereka memang butuh ini 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau sudah terpenuhi, mungkin insya Allah aman anak-anak kita pergi ke sekolah dengan nyaman, dengan rileks, ya kan? Nah itu. Nah ini ada studi kasus, ya, studi kasus tentang Ibu Ana, guru wali kelas 83. Dia sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Tommy
Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Ana, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Menurut Bapak Ibu kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Ayo, kira-kira apa? Ya Bu Risnani. Ya, karena ada lagi pendapat Bapak Ibu? Ya, kurang perhatian. Lagi? Ya, betul. Mungkin ya di sana kurang perhatian, kurang kasih sayang, atau belanja dia nggak cukup. Ya, ini dia. Ini alasan Tommy. Ya, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawanya bekal makan siang. Jadi maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy itu ya kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi dia nggak ada makanan, dia minta sama temannya. Nah itu jadi kebutuhan yang dia untuk bertahan hidup. Lanjut, ini alasan Tommy yang kedua. Karena dia merasa senang temannya memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan yang itu pada gurunya, dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi orang tuanya, gurunya melapor ke orang tua, jadi orang tuanya tuh menanyakan ke Tommy, kenapa Tommy seperti itu? Maka dia kebutuhan kasih sayang. Nah itu dia. Yang ketiga, alasan Tommy, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Tommy sedang merasa memenuhi kebutuhan dasar akan kekuasaan. Nah iya, dia merasa kekuasaan. Intinya dia biar temannya takut dengan dia, mau menuruti keinginannya. Itu alasan Tommy yang ketiga. Next, coba alasan keempat si Tommy ini apa? Karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan oleh ibunya dari rumah. Karena mungkin bekal makanannya itu aja, misalnya nasi goreng aja dari hari Senin sampai Jumat nasi goreng aja. Dilihat makanan dari teman-temannya yang diberikan ada beda, spaghetti misalnya, apalagi contohnya mie goreng. Nah itu, jadi Tommy itu merasa bosan orang tuanya memberikan bekal makanannya yang itu aja yang tidak bervariasi. Nah Bapak Ibu itu lanjut ya. Nah, di sini motivasi perilaku manusia. Kira-kira motivasi perilaku manusia, siapa yang tahu? Pengertian motivasi perilaku manusia. Ya, Bu? Ya. Baik, oke, tepuk tangan buat Bu Yunaliza. Ya, memang motivasi perilaku manusia, dorongan perilaku dari dirinya. Dari dirinya itu ada ekstrinsik atau intrinsik. Ekstrinsik itu dari luar, kalau intrinsik dari diri, dari dalam dirinya sendiri. Nah itu motivasi. Jadi motivasi perilaku manusia itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti itu kira-kira dari ekstrinsik atau intrinsik? Ekstrinsik, dari luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Berarti masih dari luar. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti dari dalam, dari intrinsiknya. Itu dia motivasi perilaku manusia. Lanjut ya Bapak Ibu. Di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu ada terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau yang tidak dilebatkan. Ketiga, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik bisa atau fisikis. Yang kalau konsekuensi terencana atau disepakati sesuai aturan. Murid dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan pada murid untuk mencari solusi sendiri. Ya kadang anak-anak kita terlambat,
kita langsung memberikan hukuman, langsung pilih sampah. Nah itu ya Bapak Ibu ya. Nah di sini lanjut ada 5 posisi kontrol guru. Ada 5. Yang pertama penghukum. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga guru sebagai teman. Keempat sebagai pemantau. Kelima sebagai manajer. Nah, next tunggu sebentar ya Bapak Ibu, kita lihat video ya. Sebentar ya Bapak Ibu. Positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Iya. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi, anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak?
Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa melangkah saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan yang lari yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat banget tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, Bapak Ibu semua sudah melihat video tayangan tentang 5 posisi kontrol. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ya, hormat kepada bendera selama 1 jam, itu gurunya sebagai penghukum. Yang kedua, berapa kali ibu bapak harus beritahu kamu, tetapi kamu selalu membuat kecewa ibu bapak. Berarti posisi kontrolnya pembuat merasa bersalah. Jadi siswa itu merasa bersalah, ibunya ngomong seperti itu. Nah ini kalau sebagai teman, ayo dong ikuti peraturan sekolah, tolong bantu bapak ibu. Ya sudah, tidak apa, lain kali jangan berbuat seperti itu ya nak ya. Nah, berarti posisi kontrolnya sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah beberapa kali. Kamu tahu
konsekuensinya setelah ini beli atribut. Itu sebagai pemantau. Nah, ini yang harusnya kita miliki ya Bapak Ibu sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu, Nak? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, itu kita sebagai Bapak Ibu guru ya, ini sebagai manajer. Ini yang harusnya yang kita tanamkan di kita Bapak Ibu. Nah, ini juga. Ini kita pakai apa ya? Apa namanya? Keynote. Saya bagikan satu. Ini kira-kira posisi kontrol apa yang dimunculkan di sini sana. Iya, dijawab. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira posisi kontrol apa itu? Ini ada pena. Oke. Ya, ini soal yang nomor 1 posisi. Yang mana? Ini yang pertama. Saya kecewa sekali. Nah, coba ditulis dulu. Ini nanti sampai 5 aja ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apa? Ada pena, Ibu? Ada? Masih ada nih? Ya, oke. Nggak ada satu lagi, oke. Mesti penyiapkan. Udah? Yang kedua, nih, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sudah Bapak Ibu? Lanjut. Ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Sudah Bu? Kita lanjut? Ya, lanjut. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu. Kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Bu Mel, gimana Bu Mel? Ulang lagi? Boleh, kita ulang lagi ya. Ini. Ya, ini yang pertama. Ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini ya. Nah, ini dia. Jadi, udah? Oke. Kalau udah, kita tempel di mana ya? Bagus ya. Di dinding. Boleh di dinding ya? Boleh, Gigi. Silakan. Tuh. Di sini aja deh. Oh, papan. Di papan ini, papan rapat kenaikan kelas. Atau di dinding. Di sini dinding aja nggak boleh. Di sini nampak kita. Iya. Ya. Oke. Ini dia. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Ibu Rita udah selesai, boleh tempel di sini.
Lanjut. Boleh dibawa. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, Bu, lanjut, Bu. Nih, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Sudah? Sudah, Bu? Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu. Sudah ya? Kita tempel lagi. Nah, next. Kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, udah Bu, kita tempel lagi di dinding. Nah, Bu Yurnaliza udah siap? Kalau udah siap boleh tempel. Udah sebisanya aja Bu. Boleh Bu Yurnaliza sebisanya aja. Nah, yang tempel aja Bu, nggak apa-apa Bu. Seberapanya aja. Bisa. Baca lagi ya, bisa dia. Nah, Bapak Ibu sudah membuat berapa apa itu posisi kontrol, di mana letak posisi kontrol. Nah, lanjut. Ini berikutnya tentang keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas atau sekolah. Mengapa keyakinan kelas atau sekolah? Mengapa bukan peraturan kelas atau sekolah? Nah, ini dia. Keyakinan kelas atau sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan murid antara guru dan murid. Kedua, keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Yang ketiga, memahami dan menjelaskan proses pembentukan dari peraturan-peraturan yang beralih ke keyakinan kelas. Nah, ini kami sudah mencobakan di kelas pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Jadi dari kesepakatan siswa terlebih dahulu, dikumpulkan kesepakatan siswa, baru nanti kita pilih menjadi keyakinan kelas. Tidak banyak-banyak Bapak Ibu, harus sekitar 8 poin, tidak harus banyak, lebih 15, pusing anak kita. Jadi hanya beberapa poin. Jadi ini kami ngambil cuma 8 keyakinan kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelasnya bersifat abstrak berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah dapat diingat, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas atau sekolah. Nah, itu kami sudah cobakan.
tentang keyakinan kelas. Nah, ini materi segitiga restitusi. Bapak Ibu pernah dengar segitiga restitusi itu apa? Belum? Nah, ini dia. Suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu segitiga restitusi itu. Nah, ini ada 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi ada 3 tahap segitiga restitusi itu. Kira-kira, nah ini dia. Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian proses pembelajaran. Jadi kalau menstabilkan identitas ini, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu menstabilkan identitas. Nah ini, kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contoh, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Atau kamu patut bangga telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu validasi tindakan yang salah. Nah, ini menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kemarin kami di kelas 83 sudah mencobakan juga, ada anak yang lupa bawa topi. Nah, jadi dipanggil untuk selanjutnya karena guru BK yang melaporkan dia tidak pakai topi pada saat upacara bendera. Jadi tanyakan kepada siswa tersebut, nah kenapa? Apa alasannya? Nah, dia lupa. Nanti apa keyakinan kelas apa yang tidak kamu laksanakan? Nah, peraturan kelas sekolah misalnya. Itu tentang menanyakan keyakinan. Penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksi dirinya. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang kita lakukan tadi, yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi kita hendaknya di sekolah ini bisa mencobakan disiplin positif ini. Bapak Ibu semua, kan umumnya kita jadi wali kelas ya Bapak Ibu semua. Nah, jadi untuk atau belum semester ini kita cobakan untuk semester depan kita membuat keyakinan kelas, peraturan kelas pada siswa tersebut agar sekolah kita menjadi lebih baik lagi, lebih bermakna lagi. Terima kasih. Sekian pemaparan kami tentang diseminasi disiplin positif. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah penampilan presentasi dari ketiga calon guru penggerak SMP Negeri 28 Padang. Dengan berakhirnya presentasi dari Bapak Fauzan tadi, maka acara kita pada hari ini juga selesai. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau ibu bilang siang? Kalau ibu bilang sore? Kalau malam? Oke, kita mulai. Tepuk pagi. Sore? Sore 3 kali. Tepuk siang. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk sore. Malam. Oke, sekali lagi. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk sore. Pagi. Siang. Malam. Berarti anak ibu yang tidak konsentrasi ya. Baik, kita lanjut. Kita akan membuat keyakinan kelas. Untuk keyakinan kelas berarti kita pakai kesepakatan kelas dulu. Oke, apa ibu kesepakatan kelas dalam pembelajaran hari ini untuk selanjutnya? Oke, ibu akan memberikan skinop ini nanti. Karena ibu tulis apa aja yang akan kita sepakati di dalam kelas kita. Ayo, waktunya kamu. Kita bakal ini nanti ya. Ya, anak-anak ibu sudah siap? Nah, dari ujung kita tembak ya. Dari Jan. Sebelah sini rapi-rapi. Ya, baik. Silakan duduknya rapi lagi, Ra. Nah, anak ibu semuanya sudah buat di sini kesepakatan kelas kita. Ada yang tidak boleh keluar kelas tapi ada guru, doa sebelum dan sesudah belajar, tahu dengan tiket kelas, menjaga kebersihan kelas, melaksanakan tiket kelas. Tapi ini kan ada kata-kata tidak terlambat datang misalnya kan. Kita ganti kata tidak itu dengan kalimat yang positif. Kira-kira apa? Keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas tadi ya. Pertama dulu, apa kira-kira? Sebelum dan sesudah belajar ya kan. Nah, doa sebelum dan
peraturannya. Nah, sekarang satu lagi tugas anak-anak ibu, tanda tangan di sini, di bawah ini. Ayo, satu-satu, cepat. Ayo, penanya cepat. Tangan, tanda tangan kalau